Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saipur Rohman dengan NIM 2006139 jurusan Teknik Informatika kelas D. Kali ini saya akan membuat program bernama linked list ya, di pemrograman bahasa C++. Kita akan buat program linked list menggunakan Node ya. Jadi linked list itu adalah salah satu struktur data dasar yang sangat fundamental dalam bidang ilmu komputer. Dengan menggunakan linked list, maka programmer dapat menyimpan datanya kapanpun dibutuhkan. Linked list mirip dengan array, kecuali pada linked list data yang ingin disimpan dapat dialokasikan secara dinamis pada saat pengoperasian program atau runtime. Jadi linked list itu adalah kumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keterurutan tertentu, yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian, yaitu head and tail. Baiklah, kita akan langsung saja membuat program linked listnya. Baik, di sini saya akan menggunakan bahasa C++ ya untuk membuat linked listnya. Saya menggunakan aplikasi dev C++ membuat programnya ya. Baik, yang pertama kita buat deklarasi library-nya terlebih dahulu, yaitu include iostream dan juga include std lib.h ya. Nah, fungsi library ini semuanya kan bisa dimasukkan ke dalam linked list-nya. Lalu kita buat using namespace-nya ya, agar bisa membuat code dan C-nya itu tidak perlu pakai std. Nah, sekarang kita buat strukturnya ya, atau struktur node-nya. Kita buat struct ya, lalu node, yaitu langsung kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawalnya kita isikan variabel char, integer, sama float, dan juga node-nya ya. Yang pertama char-nya, lalu nama. Untuk nama kita batasin sampai 20, titik koma, udah itu integer untuk umur, lalu titik koma, lalu float-nya untuk tinggi badannya ya. Nah, sekarang untuk node-nya ya. Nah, node lalu dikali next. Nah, ini buktinya untuk membuat program node-nya gitu pada linked list-nya nanti. Nah, sekarang kita buat fungsi dari node-nya, yaitu ada node pointer atau awalnya dan posisinya. Yang pertama kita buat node untuk pointernya, yaitu awal underscore, kita singkat ptr ya, lalu sama dengan null. Nah, seperti ini. Nah, kenapa harus null? Jadi null ini memiliki arti yang khusus, jadi artinya tidak menunjuk kemana-mana gitu ya, jadi null aja gitu. Sekarang kita buat yang node posisinya, untuk posisi. Setelah itu kita buat variabel integer untuk option ya, dimana option ini nanti kita akan buat pilihan, yang dimana pilihan itu adalah switch case ya. Nanti kita pilih ya antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9, itu kita pilih ganti variabelnya ini gitu. Jika udah seperti ini, kita komentar dulu aja. Misalkan sini case ke 1 ya, kita buat fungsi ke 1, dimana kita buat void, lalu disininya variabelnya atau ya itunya bebas, ini mah tambah underscore awal, lalu list, lalu kurung buka gini, lalu kurung kurawal. Nah, jadi fungsi ini kita akan buat
program yang namanya tambah di awal list. Nanti pas kita input, kita mau di awal listnya gitu untuk menginput di data-data yang kita input. Sekarang kita buat untuk isinya ya. Jadi isinya itu yang pertama node dulu, terus spasi baru ya. Kita buat node baru seperti ini. Udah itu kita baru masukin baru lagi sama dengan new atau barunya gitu kan, new node-nya untuk node baru gitu, atau bisa jadi list barunya gitu. Sekarang buat tampilannya untuk inputan nama, umur, dan tinggi. Kita gunakan code seperti ini, lalu masukkan namanya, masukkan nama, lalu juga kurang titik koma, kita gunakan cin ya, cin, jangan lupa kurungnya terus kebalikin ya. Lalu kita masukkan si baru ini ya, baru ini, baru. Nah udah baru, kita panggil variabelnya menggunakan strip lalu kurung siku gini. Nah ini udah ada kan, kita panggil si namanya, nama, yaitu titik koma. Udah, sekarang kita buat lagi untuk umur dan tinggi, kita kopikan saja nih. Ntar saya enter dulu biar. Nah ini umur ya, umur, lalu di sini juga umur ya. Sekarang di sininya juga ganti menjadi tinggi, kita lurusin, ininya juga tinggi ya. Dah, sekarang kita buat barunya, di baru nextnya gitu, baru ini, lalu kurung siku gitu. Lalu kita buat next untuk selanjutnya itu apa gitu, sama dengan null kan. Null tuh menunjuk kemana-mana kan, jadi bebas gitu mau ke arah mana si node baru ini teh gitu. Sekarang kita buat yang namanya if else nya untuk pilihan di pointernya gitu, apakah ini bakal masuk ke pointer awal atau ke tidak awalnya gitu, atau akhirnya. Kita di sini bukan if else, yaitu awal ya, awal, variabelnya awal. Kita masukin yang ini tadi kan, awal fungsi ini, awal ptr sama dengan nol ya. Jadi si awal ini sama dengan nol tuh. Setelah itu kita kurung awal lagi, isinya itu awal, lalu ptr lagi sama dengan baru di koma. Nah udah itu awal lagi, ptr lagi, terus ya pakai fungsi untuk masukin node-nya gitu. Ini. Lalu di sininya apa? Next. Kita masukkan yang next-nya, node next-nya ya. Nah ini. Lalu kita sama dengan nol lagi, nol, titik koma. Nah udah seperti ini. Kita buat else-nya ya, else, lalu kurung awal. Nah di sini kita masukin barunya, baru, lalu untuk node-nya apa, kita strip lalu ini, lalu kita panggil yang next ya, next-nya, lalu sama dengan awal ptr-nya ini, yaitu titik koma. Lalu di ini pakai awal ptr ya, ptr sama dengan baru titik koma. Udah, fungsi ke satu udah beres ya untuk membuat awal listnya, tambah awal
list pertamanya gitu. Seperti ini. Jadi if-nya ini, else-nya ini. Nah, sekarang kita buat yang case keduanya atau fungsi keduanya ya. Kita buat komentar biar tidak hapus ya. Nah, sekarang di sini buat lagi void. Lalu di sininya itu kita buat fungsi menambah node di akhir. Nah, udah itu pilih ini udah. Sekarang kita kurung awal ya. Nah, kita ini scroll dulu ya. Udah seperti ini. Ini kita tambahin node-nya itu temp ya. Temp koma temp 2 untuk yang keduanya, variabel kedua. Sudah, ini kita buat yang namanya menciptakan node baru. Nah, baru udah itu count belum temp dulu ya, temp lalu sama dengan new node-nya. Nah, udah itu di koma. Sekarang di sini kita buat inputan ini lagi, kita copyin aja biar cepat. Ini sudah seperti ini. Kita buat yang namanya temp lagi untuk membuat node-nya yang menuju kemana. Nah, ini node-nya ke next untuk selanjutnya, node yang selanjutnya sama dengan 0 lagi ya, karena ini menunjuk ke mana-mana gitu. Sekarang kita buat yang namanya setup link pada node-nya, setup link pada node. Biasakan kita gunakan komentar agar kita tidak pusing dalam membuat program ya. Jadi sini kita buat setup linknya menggunakan if else lagi, if lalu di sini awal PTR lagi kita masukkannya, lalu sama dengan 0-nya. Nih, udah itu kurung awal, udah itu awal PTR lagi masukin, lalu sama dengan temp. Sekarang tadi kan di sini mah baru ya, nah karena ini baru lagi temp, jadi temp tuh, terus titik koma, lalu bawahnya awal lagi, bukan awal tapi kita buat variabel baru posisi ya, atau ini kan udah ada posisi yang di atas ya node. Nah, nanti masuk ke sini gitu posisinya, sama dengan masukin awal PTR-nya. Nah, udah di koma. Sekarang else-nya ya. Untuk else-nya sama yang pertama kita gunakan temp kedua, variabel keduanya temp 2, lalu sama dengan awal PTR ini, lalu di koma, lalu di sininya kita gunakan perulangan yang namanya while ya, while lalu kurung buka temp 2, kita node-nya mau kemana, yaitu ke next ya, next, lalu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini tidak akan sama dengan 0 gitu ya. Kalau 0 ya, kalau ini ya tetap ini. Nah, isinya itu isinya temp 2 sama dengan temp 2 node next, dan makanya 2 dot next ya. Udah, sekarang di luar kurung while kita tambahin yang namanya temp 2 lagi, lalu node next
lalu sama dengan tem ya, titik koma. Dah, ini untuk menambahkan fungsi node di akhir ya. Sekarang kita buat fungsi yang keberapa, tiganya ya. Kita buat start case 3 ya. Nah di sini kita buat fungsi void display ya, display list ini jadi kita nanti di pas kita menjalankan program, kita di awalan itu melihat display listnya itu kosong gitu, tidak ada node awal, tidak ada node akhir gitu, tapi kosong, masih kosong gitu. Nah di sini kita buat display listnya seperti biasa, seperti ini, lalu kurung kurawal, lalu kita buat node, kita buat variabelnya tem ya, node temnya, lalu gini. Sekarang temnya sama dengan wal ptr lagi, wal ptr yaitu titik koma. Sekarang kita buat seperti ini untuk buat baris kosong ya. Sekarang kita buat if else nya ya, if nya itu tem sama dengan 0 ya, lalu enter to code, lalu ininya list kosong ya, list kosong. Nah ini ya, sekarang kita handle ya, yang lupa sekarang else nya ya, else nya. Nah di else nya di kurung kurawal, di if nya mah tidak perlu kurung kurawal, ini mah tetap saja gini aja, udah tidak ada fungsi lagi. Jadi if ini hanya untuk tem sama dengan 0 ya. Jadi di else nya kita buat perulangan while ya, isinya itu tem tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0. Lalu kita kurung kurawal lagi, di dalam while nya kita buat tampilan atau inputan, bukan tampilan tapi outputan ya, outputan dari hasil kita input nama, umur dan tinggi gitu. Di sininya code, lalu ini, lalu tanda kutip, lalu nama 2, udah lagi kita panggil variabelnya si tem sama node nya apa, node nama yang kita input ya, kita buat spasinya gitu ya. Sekarang klik koma, lalu yang umur dan tinggi juga sama, kita copyin aja biar cepet dah. Kita ubah ininya ininya tinggi. Nah ya, sekarang di sini juga sama, jangan lupa di sininya tinggi. Dah, sekarang kita buat yang namanya if ya, masih di dalam while ya, if nya. Lalu tem lagi sama dengan posisi sekarang. Nah di posisi ini nanti si list kosong ini nanti bakal posisinya itu bakal di awal gitu, enggak di mana-mana karena masih kosong gitu listnya. Kita isiin jadi posisinya itu berada di awal atau nextnya selanjutnya gitu. Nah sekarang di sini kita tampilin code, lalu ininya apa, kita buat ini posisi node nya. Nah itu, lalu di koma, lalu di sininya kita buat baris kosong aja,
ya. Dah. Sekarang kita temnya sebenarnya tem node-nya kemana, yaitu ke next lagi, next itu koma. Dah. Nah sekarang ini udah beres untuk fungsi display listnya. Sekarang kita masuk ke case keempat ya. Kita scroll dulu. Nah di case keempat kita akan buat yang namanya hapus awal node ya. Oh iya, di sini lupa ya, saya belum nampilin yang namanya out untuk akhir list ya, isinya akhir ya. Dah ini itu jangan lupa kita tutup dan enter ya. Dah ini untuk display listnya. Sekarang untuk case keempatnya, ini kita buat poin hapus awal node. Jadi kita di sini akan menyuruh untuk menghapus awal node-nya yang pertamanya gitu. Jadi misalkan kita punya list 3 ya, misalkan ke satu itu namanya Saifur, yang kedua namanya Rezki, yang ketiga namanya Rajib. Nah kita akan menghapus awal node, berarti yang Saifur yang pertama. Jadi kita buat fungsi ini untuk menghapus yang pertama itu, yaitu Saifur gitu. Sekarang kita buat seperti ini lagi, kurung kurawal. Di sini kita biasa ya, node tem koma lalu tem sama dengan awalnya, awal PTR nya, pointernya ya. Sekarang di sininya awal PTR dengan ya, ini jangan lupa si awalnya kurang A, jika kurang ya bakal error nantinya ya. Tuh sekarang awal lagi, awal underscore PTR ya, lalu node-nya ke next gitu. Ini dah, koma dah. Sekarang di sini tambahin fungsi delete atau sintak delete-nya. Delete-nya yang mana? Yang temnya gitu. Dah di kom. Nah jika udah, ini untuk buat fungsi hapus awal node. Sekarang kita buat fungsi kelima ya. Nah untuk fungsi kelima kita akan membuat hapus akhir node-nya. Kan ini awal, sekarang kita buat fungsi hapus akhirnya. Udah seperti ini, kita kurung awal, lalu di sini isinya itu node, lalu seperti biasa tem lagi, tem koma tem kedua. Jadi langsung kita buat if-nya, if lalu di sininya awal pointer ya, lalu sama dengan null. Itu di enter aja, tidak perlu pakai kurung. Lalu di sininya buat code ya, code, lalu di sininya list kosong ya. Kita balik lagi ke awal tadi, kosong tanda seru. Kita tutup lagi, endo, dah. Sekarang kita buat else nya ya. Oke, di sini kita pakai kurung kurawal, lalu di sininya tem 1 sama dengan, oh iya lupa, di sini kita tambahin satunya karena di sini itu tem 1 ya, tem 1 dan tem 2.
Tem1 sama dengan awal pointer, yaitu titik koma. Nah, di dalam else nya kita buat if lagi, if sama dengan kurungnya itu tem1 ya, tem1, lalu node-nya itu next, node next ya, node next. Dah, sekarang sama dengan apa, mau lagi, yaitu di sini kita kurung kurawa lagi. Di dalam if nya kita bikin delete, fungsi delete, lalu delete nya yang mana, dem1 nya gitu, yaitu titik koma. Di bawah delete nya kita buat awal pointernya, awal pointer sama dengan null. Dah, sekarang di luar if nya kita bikin else nya ya, di sinilah, ini else, lalu kurung kurawal. Di dalam else nya kita buat perulangan while, lalu di sininya tem1 lagi, lalu di sini node-nya node next ya. Nah, sekarang tidak sama dengan null, yang tadi sama dengan sama, yang sekarang tidak sama. Lalu kita kurung kurawang lagi, kita buat tem2 sama dengan tem1, yaitu titik koma. Sekarang tem1 lagi sama dengan tem1 menggunakan node next, node next nya nih. Nah, node next nya, lalu titik koma. Jika udah seperti ini, di luar while nya kita bikin yang namanya delete lagi, delete ya, delete tem ke-1 tuh. Lalu di bawahnya bikin tem2, node-nya itu kemana, itu ke next, sama dengan apa, sama dengan null, titik koma. Nah, itu untuk buat fungsi program pada hapus akhir node-nya. Jadi misalkan tadi kita bikin 3 ya, berarti yang posisi ketiga yang akan dihapus di akhirnya tuh. Sekarang kita masuk ke fungsi ke-6 ya, atau kita akan buat fungsi ke-6, mana yang ke-6 ini kita akan memindahkan posisi sebelumnya. Jadi di sini kita buat void ya, void, lalu di sininya pindah posisi sebelumnya ya. Ya, sekarang kita gini, lalu kurung kurawal ya. Jika udah seperti ini, kita buat yang namanya if ya, if, lalu posisi, kita masukkan posisi, lalu node-nya itu node next ya. Sudah itu kita sama denganin, samain dengan null. Ya udah, kita enter, tidak perlu pakai kurung kurawal, langsung aja code di sini. Lalu di sini kamu bikin tampilan kamu berada pada awal list. Nah, seperti ini. Sekarang kita tutup dan enable. Udah, kita buat else nya pakai kurung. Di dalam else nya kita bikin node baru ya, yaitu previous atau sebelumnya, previous sebelumnya ya, di koma. Nah, ini termasuk juga deklarasi pointer ya, pointer. Nah, jika udah seperti ini, di bawahnya previous lagi, previous itu sama dengan awal pointer, jadi koma. Nah, ini kita buat perulangan while nya, while, lalu di sininya masukin previous lagi, previous, lalu di sini itu node next ya, node next, lalu
Artinya tidak sama dengan posisi. Dan itu kalau kita buat kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita buat previous lagi. Previous. Lalu sama dengan previous lagi. Udah itu kita buat note next-nya. Udah di koma. Lalu di sini di luar while-nya kita bikin posisi ya. Posisi sama dengan previous. Dah. Klik koma. Dah. Nah, ini untuk case ke-6-nya atau fungsi ke-6 yang dimana kita membuat pindah posisi sebelumnya ya. Jadi kita mau pindah posisi, misalkan yang tadi 3, si Saipur ini mau pindah posisi ke bagian 2. Nah, kita bisa memindahkan ini gitu ke sebelumnya atau ke pada awal listnya gitu. Misalkan yang posisi kedua akan pindah ke 1, bisa kita pindah menggunakan fungsi ini ya, atau membuat node ini. Sekarang kita buat yang case ke-7-nya, fungsi ke-7-nya ya, dimana untuk yang ke-7 ini kita buat fungsi menambahkan di tengah gitu. Tambah tengah listnya. Nah, seperti ini ya. Kita kurang ini ya, tambahnya. Sekarang buat kurungnya, lalu kurung kurawal. Nah, itu di sini isinya itu ya. Kita buat node-nya itu node baru. Node ini baru, lalu koma lagi. Ini kita bikin bantunya. Dan itu kita bikin variabel integer yaitu posisi apa, sisipnya, sisip. Nah, untuk menyisipkan di tengah gitu ya. Lalu kita bikin if-nya, kita buat awal pointer ya, pointer lalu tidak sama dengan 0. Ya udah, kita buat kurung kurawalnya. Kita scroll dulu ya. Udah. Ini kita buat yang namanya tampilan akan disisip setelah data keberapa. Nah, akan disisip setelah data ke berapa. Nah, udah. So, di sininya kita buat inputannya gitu ya. Mungkin kita masukin yang posisi itu, posisi sisipnya. So, udah. Sekarang di sini kita buat yang namanya bantu sama dengan awal pointer. Lalu di koma. Sekarang di sininya baru terus sama dengan new ya. New node-nya, buat node barunya gitu. Sekarang di dalam if kita bikin perulangan for, dimana for ini integer dengan i sama dengan 1, dimulai dari 1, lalu i ini lebih kecil dari posisi sisipnya ya. Setelah itu kita kurangi 1 titik koma. Setelah itu kita menggunakan increment di plus nih. Setelah itu kita bikin kurung kurawal. Di dalam for-nya itu kita bikin if, lalu di sininya bantu node-nya node next ya, node next, lalu di sininya tidak sama dengan 0.
Ya udah, baru kita buat contohnya itu bantu sama dengan bantu node next. Set. Nah, seperti ini kita bikin else nya lalu break. Nah udah, sekarang di luar for nya kita bikin tampilan atau outputan atau inputannya ya, inputan dari ini kita copyin aja yang di atas ini. Nah ini copyin, di sini kita masukin ya. Nah ini kita sejajarin dengan for nya. Ya udah, di sini kita di bawahnya itu kita masukin lagi baru node next nya, node next tambah dengan bantu node koma. Sekarang di bawahnya bantu node next nya sama dengan baru, dah titik koma. Sekarang kita buat else nya di sini, buat else di luar kurung dari if. Ini else, bentar ya, else, lalu kita kurung, buka lagi, fungsinya buat tampilannya itu belum ada data ya, silahkan isi dulu. Jadi nanti kalau tidak inputnya keluarnya akan ini belum ada data, silahkan isi dulu tuh. Nah itu untuk fungsi dari tambah tengah listnya ya. Sekarang kita membuat fungsi yang ke 8 ya. Mana yang ke-8 ini kita buat hapus tengah ya. Tadi kan membuat hapus dari akhir dan awal, sekarang kita buat fungsi hapus tengahnya ya. Terus ke-8 kita bikin void lalu hapus tengah list ya. Setelah itu kita bikin gini, lalu kurung kurawal, lalu di sini kita bikin integer banyak data, lalu posisi hapus, lalu post hapus. Nah itu bikin variabel 3 seperti ini. Lalu kita buat node hapusnya ya, node hapus, lalu kita tambahin bantunya. Nah ini jika udah kita bikin if nya ya, kita scroll dulu biar kelihatan. Kita bikin if, lalu di sini kita masukin awal pointer, lalu tidak sama dengan node, tidak sama dengan null ya. Udah itu kita bikin kurung kurawal, lalu isinya itu tampilan code akan dihapus, ada data ke berapa. Lalu kita buat inputannya yaitu cin dengan variabel posisi underscore hapus lalu titik koma, lalu di sininya banyak data ya, banyak data sama dengan 1 titik koma, lalu di sini kita buat bantunya sama dengan awal pointer tadi. Udah ini kan kita bikin perulangan while nya, dimana di dalam while nya gitu kita buat bantu node nya itu next ya, lalu di sininya tidak sama dengan lagi dengan null, lalu kurung kurawal lagi. Di dalam while kita bikin bantu sama dengan bantu node next ya, next titik koma.
Udah itu di bawahnya kita bikin banyak data plus ya untuk incrementnya. Dah. Nah sekarang di luar while-nya kita bikin if lagi. Kita bikin if, di dalam if-nya itu kita bikin posisi hapus ya. Posisi hapusnya lebih kecil dari 1. Lalu oh iya, di sini kita baik di sini kita menggunakan kurung tambahan karena kita akan membuat dua pilihannya ya, pilihan samanya ya. Kita gunakan tanda seperti itu, lalu kita bikin kurung lagi. Yang gimana di sini di dalamnya itu posisi hapusnya lalu lebih besar dari banyak datanya. Lalu di sini kurung tutup lagi. Nah, dah. Sekarang kita bikin kurung kurawal lagi. Di dalam kurungnya itu tampilannya itu untuk belum ada data ya. Ada data, masukkan data dulu. Kan data dulu ya. Lalu di sini per n di koma. Nah udah. Sekarang di luar if-nya kita bikin else-nya, yaitu di dalam else-nya kita bikin bantu sama dengan awal pointer ya, pointer titik koma, lalu di sininya bikin pos hapus itu tadi sama dengan 1, lalu titik koma. Kita scroll dulu. Nah sekarang kita bikin while-nya. Di while-nya itu kita masukin pos hapus lagi, lalu lebih kecil, kita kurung lagi, lebih kecil dari isi skor hapus tadi, dikurangi 1 ya. Nah, itu kita kurung kurawal. Lalu di dalam while-nya kita bikin bantu sama dengan bantu node next ya, di koma. Sekarang di bawahnya kita tambahan pos hapus plus atau incrementnya ya, untuk perulangannya. Sekarang di luar while-nya kita bikin hapus sama dengan bantu ya, bantu node next. Udah itu di bawahnya kita titik koma, di bawahnya bantu node next-nya kita sama dengan hapus node next. Nah udah, sekarang titik koma. Sekarang kita jangan lupa tambahin fungsi delete-nya ya. Delete-nya yang mana? Yang hapus. Tuh titik koma. Udah itu di luar ini, luar if awal ini kita bikin else-nya ya, dimana else-nya itu kita bikin outputan data masih kosong, tidak bisa dihapus. Tidak bisa hapus dari tengah ya, tidak bisa hapus dari tengah. Oke, udah. Sekarang ini udah selesai untuk penghapusan tengah listnya ya. Nah jadi ini data masih kosong, tidak bisa hapus dari tengah ya. Nanti misalkan kita punya 1 atau 2 list ya, yang tengahnya itu yang mana, nah itu tidak bisa dihapus. Jadi
kita harus punya 3 listnya, jadi yang tengahnya itu berada di posisi kedua. Nah sekarang kita masuk ke fungsi yang ke 9 ya. Kita buat fungsi yang ke 9, yaitu kita buat pilihannya atau tampilan dari semuanya gitu. Kita kan buat tampilan menu pilihan dulu. Nah nanti kita milih di situ, lalu kita buat listnya ya, misalkan buat nama, umur, itu nanti udah bakal tampil. Nah sekarang kita pilih lagi gitu, mau yang mana lagi. Pertama kita bikin tampilan dulu ya. Untuk sekarang fungsinya tidak pakai void ya, tapi pakai integer main. Nah sekarang di sini kita bikin kurung kurawal, lalu di sini masukin lagi awal pointernya, lalu sama dengan nolnya, titik koma ya. Sekarang kita menggunakan perulangan while do ya untuk membuat itunya, list-listnya, ulangannya. Lalu kurung kurawal ini kita taruh dulu. Nah di dalam do-nya kita bikin yang namanya sistem ls untuk menghapus data atau menghapus sisa dari kita input sebelumnya gitu, untuk menghapus data-data yang tidak pentingnya. Ini kita masukin display list yang tadi ya, display list fungsi tadi kita masukin di sini, lalu titik koma. Sekarang kita bikin list baru dulu. Sekarang kita bikin pilihannya ya, code atau ya tampilannya dulu. Ini kita bikin garis dulu. Ntar tanda kutipnya lupa. Nah di sini menu pilihannya. Nah sekarang jangan lupa pakai handle ya. Kita buat lagi code yang pertama atau 0 ya, untuk pilihan keluar program. Nah sekarang kita enter, lalu ini kita buat yang ke satunya sampai pilihan ke 8 ya. Kita copyin aja dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita ubah lagi. 1 ini 2 3 4 nih 5. Ini 4, ini 6, ini 7, 8. Nah sekarang di sininya kita ganti menjadi tambah awal list. Nah udah, sekarang di sininya kita ganti menjadi tambah akhir list. Lalu yang ketiganya di sini kita ganti menjadi tambah tengah list. Lalu yang keempatnya kita ganti menjadi hapus awal list. Lalu yang kelimanya ganti menjadi hapus akhir list. Lalu yang keenamnya kita ganti menjadi hapus tengah list. Hapus tengah list. Lalu yang ketujuhnya itu pindah posisi ya, pindah posisi pointer ke berikutnya. Sekarang di bawahnya akhirnya pindah
posisi pointer ke sebelumnya. Oke, kita sudah beres buat inputan tampilan itunya, pilihannya. Sekarang kita bikin ininya dulu, buat baris baru ya. Lalu di sininya itu tampilannya pilihan. Lalu di sininya kita bikin seperti ini. Ini untuk inputannya ya. Nah, sekarang kita masukin yang option tadi. Nah, option. Lalu di bawah optionnya kita bikin fungsi pilihan, yaitu switch ya, switch case. Nah, switchnya itu option, karena kita input kan nanti masuk ke switch gitu. Lalu di bawah switchnya kita bikin pilihan-pilihannya. Yang pertama itu ya ini seperti biasa, kita samain dengan ini. Tapi di sininya kita tidak menggunakan yang namanya variabel, tapi menggunakan fungsinya, itu yang ininya. Nah ininya kita masukin ke dalam switch case-nya gitu. Oke, sekarang kita masukin untuk case ke 1.2 ininya itu tambah awal list. Dah di koma, jangan lupa klik. Nah, klik. Agar lebih cepat kita copy paste saja ya. Nah, udah. Banyak 48 kali ya, sesuai pilihannya ya. Oke, sebentar kita hitung dulu. Ini kedua, ini ketiga, keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh, ini ke-8. Dah. Sekarang yang kedua kita ganti menjadi menambah node di akhir. Lalu yang ketiganya tambah tengah list. Lalu yang keempatnya hapus awal node. Lalu yang kelimanya hapus tengah list. Lalu yang keenamnya hapus yang kelimanya itu hapus akhir dulu. Lalu yang keenamnya hapus tengah list ya. Hapus tengah list. Lalu kita yang ketujuhnya itu pindah posisi sebelumnya. Lalu yang ke-8 pindah posisi berikutnya. Nah, sekarang udah beres untuk pilihannya ya. Sekarang di luar kurung kurawal ini kita bikin while, perulangan while, dimana option tidak sama dengan 0 ya. Dah, dan jangan lupa titik koma. Jika udah seperti ini, program udah beres. Kita cek dulu apakah variabelnya tidak ada yang ini, tidak ada yang
kelewat atau ada yang ini. Nah ini hapusnya kita samain kecil-kecil besar-besar ya, kalau tidak sama ya di bakal error. Oke, baik, kita coba jalankan compile dulu. Apakah ada yang error atau tidak? Kita tunggu. Oke, ada ternyata ada bagian ini. Oh iya, ini lupa tanda kutipnya. Coba lagi, mana lagi? Bikin baru. Oh iya, ininya ganti ya jadi temp ya, lupa temp ini juga temp. Nah sekarang ini ya, ini S nya ada tambahan S. Lalu itu lagi di mana ini? Nah ini salah kata lagi, display listnya harus benar ya tulisannya. Jika salah ya error gini. Ini ada lagi hapus akhir list. Akhir list kan udah. Oh, salah nulis aku. Ternyata ya, ini hapus akhir node. Ini hapus akhir node. Udah, kita coba lagi. Lalu ini apa nih? Kita jangan pakai blik kah? Pakai blik. Masih hapus posisi berikutnya. Pindah. Oke, di sini saya sudah menemukan letak salahnya. Kita lupa menambahkan fungsi berikutnya. Di sini baru satu ya, sebelumnya. Yang kurangnya itu fungsi berikutnya belum ya. Kita buat dulu ya di bawahnya. Case-nya lah, case bebas. Lalu di sini void, lalu pindah posisi berikutnya, lalu kurung kawal. Nah untuk ini untuk yang sebelumnya itu kita ini copyin dulu ya, atau cut. Kita masukin ke berikutnya. Nah sini karena kebalik ya. Nah sekarang di case ke-6 nya kita buat lagi if else nya seperti ini, posisi lalu tip gini, lalu next ya, next, lalu sama dengan null ya, null. Udah, kita enter. Terus isinya itu code, dimana tampilannya kamu berada pada akhir list. Udah, kita buat enter. Guys, sekarang else nya itu untuk posisi sama dengan posisi node X ya. Nah seperti ini. Sekarang ini untuk fungsi pindah posisi sebelumnya, dan yang keduanya pindah posisi berikutnya, itu seperti ini ya. Sekarang di pas posisi berikutnya di sini kita ganti yang nolnya menjadi awal pointer ya, tr. Oke,
Oke, ininya mah udah tidak perlu diganti. Kita coba run ya. Ini hapus. Udah. Oke, masih ada yang error ternyata. Baiklah, di sini saya sudah menemukan letak errornya ya. Ternyata ada di bagian sini ya. Case ini void tambah tengah listnya saya kurang kurawanya ya, kurang kurawanya. Nah, sekarang saya udah dirapih-rapihin ya ke ininya semuanya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, sudah tidak ada yang error lagi. Jadi letak errornya itu bisa dari variabelnya, kita kurang huruf atau salah huruf, dan juga kita kurang titik koma atau tanda kutip, apa itu juga harus diperhatikan ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Kita akan masukkan dari tambah awalnya dulu, typo, dan umurnya 20, tingginya 10. Udah masuk ya. Sekarang kita masukkan yang ke akhirnya, namanya Doni, umurnya 19, tingginya 110. Ya, sekarang kita masukkan yang tengah. Apakah masuknya ke ini akan disisip setelah data keberapa, 1 atau kedua? Kita masukkan ke 1 aja. Nah, 1. Lalu namanya Harry ya, Harry. Lalu umurnya 23, ininya 165. Nah, udah kan, berarti benar dari 1 lalu ke 2 bentuknya. Sekarang kita mau menghapus awal, yaitu Saipur. Kita tekan 4. Nah, udah terhapus. Lalu kita mau hapus yang akhir, yang Doni, berarti yang kelima. Nah, udah. Sekarang kita mau hapus yang tengah. Yang tengah itu pasti gak ada. Kita coba ya. Nah, data ke 1 tidak ada ya, karena datanya tidak ada di tengah. Setelah data ke 1 kan udah kehapus data ke 1 yang saya input tadi. Nah, ini termasuk data yang awal lagi, jadi tidak ada hapus yang tengahnya gitu. Sekarang kita coba yang pindah posisi ya. Posisi ke berikutnya, kita pindah posisi ke sebelumnya. Kita buat dulu ya. Lagi umurnya 20, nyinya 50. Lalu kita buat lagi di awal aja. Lalu kan ini umurnya 19 dan tingginya 60. Udah, kita mau pindah posisi Saipur ke atas. Kita ke yang 8 aja. Ya, udah. Saipur posisinya node ya. Sekarang kita yang 7. Kita coba tambahin lagi ya di akhir. DD aja lah. Nah, DD 14 udah. Kita coba yang ke-7. Tuh, jadi posisi pointer berikutnya menjadi ke-3 dari sebelumnya. Sekarang kita coba ke-8. Nah, berarti yang pertama itu yang ini, sebelumnya itu kan pertama Saipur, yang keduanya Denny, yang ketiganya DDD. Jadi itu untuk program Node ya, di bahasa C++ atau bisa disebut linked list ya. Untuk membuat list pilihan
node itu kan menunjuk ke arah mana, jadi itu hasilnya ya. Kita keluar program yaitu mendengar 0 ya, enter, ya selesai. Mungkin itu saja untuk program node-nya ya di bahasa C++. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian karena saya juga masih belajar ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.